Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Kornet di channel Wifi Kornet. Apa kabar kamu semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar, dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini kita akan sampaikan 7 hal penting yang harus kalian tahu. Tapi sebelumnya, jangan lupa subrek channel Wifi Kornet, agar kalian tidak ketinggalan 7 pengetahuan paling penting dari kami. Terima kasih, selamat menonton. Berikut ini 7 adab bertamu, sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Perhatikan waktu bertamu. Dikatakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah tidak pernah mengetuk pintu pada keluarganya pada waktu malam. Beliau biasanya datang kepada mereka pada waktu pagi atau sore. Hadis riwayat Al-Bukhari. 2. Meminta izin kepada tuan rumah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu, sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat." Surat An-Nur ayat 27. Dan Rasulullah bersabda, meminta izin itu dijadikan suatu kewajiban karena untuk menjaga pandangan mata. Hadis riwayat Bukhari. 3. Hendaknya mengucapkan salam. Seseorang yang bertamu diperintahkan untuk mengucapkan salam terlebih dahulu, sebagaimana ayat 27 dari surah An-Nur di atas. Pernah salah seorang sahabat dari Bani Amir meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu sedang berada di rumahnya. Orang tersebut mengatakan, "Bolehkah saya masuk?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan pembantunya dengan sabdanya, "Keluarlah, ajari orang itu tata cara meminta izin, katakan kepadanya, Assalamualaikum, bolehkah saya masuk?" Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut didengar oleh orang tadi, maka dia mengatakan, "Assalamualaikum, bolehkah saya masuk?" Akhirnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mempersilahkannya untuk masuk ke rumah beliau. Hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, meminta izin itu dijadikan suatu kewajiban karena untuk menjaga pandangan mata. Hadis riwayat Bukhari. 4. Jangan mengintip ke dalam rumah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa mengintip ke dalam rumah suatu kaum tanpa izin mereka, maka sungguh telah halal bagi mereka untuk mencungkil matanya. Hadis riwayat Muslim. 5. Memintakan izin untuk tamu yang tidak diundang. Hal ini pernah dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kisah sahabat Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. Di kalangan kaum Ansar ada seseorang yang dikenal dengan panggilan Abu Syuaib. Dia mempunyai seorang budak penjual daging. Abu Syuaib berkata kepadanya, "Buatlah makanan untukku, aku akan mengundang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama 4 orang lainnya." Maka dia pun mengundang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama 4 orang lainnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang bersama 4 orang lainnya,
ternyata ada seorang lagi yang mengikuti mereka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Anda mengundang kami berlima, dan orang ini telah mengikuti kami. Jikalau Anda berkenan, Anda dapat mengizinkannya, dan jika tidak berkenan, Anda dapat menolaknya." Maka Abu Syuaib berkata, "Ya, saya mengizinkannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 6. Tidak memberatkan tuan rumah dan segera kembali ketika urusannya selesai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, tetapi jika kalian diundang maka masuklah, dan bila telah selesai makan kembalilah tanpa memperbanyak percakapan. Quran Surat Al-Ahzab ayat 53. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Jamuan tamu itu 3 hari dan perjamuannya, yang wajib, 1 hari 1 malam. Tidak halal bagi seorang muslim untuk tinggal di tempat saudaranya, hingga menyebabkan saudaranya itu terjatuh dalam perbuatan dosa." Para sahabat bertanya, bagaimana dia bisa menyebabkan saudaranya terjatuh dalam perbuatan dosa? Beliau menjawab, dia tinggal di tempat saudaranya, padahal saudaranya tersebut tidak memiliki sesuatu yang bisa disuguhkan kepadanya. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. 7. Mendoakan tuan rumah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa ketika bertamu, yaitu yang artinya, "Ya Allah, berikanlah berkah untuk mereka pada apa yang telah Engkau berikan rizki kepada mereka, ampunilah mereka, dan rahmatilah mereka." Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam. Terima kasih telah berkunjung. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.